Tugas video pembelajaran PKN di SD dengan dosen pengampu Dr. Randes Darmawan MPD, kelas 3 semester 1, tema 4, kewajiban dan hakku, subtema 1, kewajiban dan hakku di rumah. Pembelajaran 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian semua? Baik. Kalau ibu bilang, apa kabar kalian semua? Jawabnya, alhamdulillah, luar biasa, sehat semua. Bisa? Kita ulang ya. Ibu dulu, baru kalian. Oke. Apa kabar kalian semua? Alhamdulillah, luar biasa, sehat semua. Wah, anak-anak ibu pagi hari ini ceria-ceria semua ya. Bagus. Sebelum lanjut, ada yang sudah tahu belum nama ibu siapa? Belum? Kita kenalan yuk. Oke. Perkenalkan, nama Ibu Syifa Laila Rahmah dari Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Serang, mahasiswa semester 3 jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nah, sudah tahu kan nama Ibu? Ya, nama Ibu Syifa. Sebelum kita masuk ke materi, Ibu punya lagu. Ada yang tahu nggak Ibu punya lagu apa? Nggak ada? Oke. Kalau tidak ada yang tahu, Ibu mau kasih tahu lagu yang Ibu pengen nyanyikan. Kita nyanyi bareng-bareng, mau tidak? Mau. Oke, kita nyanyi ya. Ibu dulu, baru kalian mengikuti. Oke. 1, 2, 3. Siapa yang sayang ayah tunjuk tangan? Saya. Siapa yang sayang ibu tunjuk tangan? Saya. Kalau kau sayang ayah, kalau kau sayang ibu, siapa yang sayang semuanya tunjuk tangan? Saya. Bisa? Ayo kita nyanyi lagi bareng-bareng lagi ya. Kalau kau sayang ayah tunjuk tangan. Saya. Kalau kau sayang ibu tunjuk tangan. Saya. Kalau kau sayang ayah, kalau kau sayang ibu, kalau kau sayang semuanya tunjuk tangan. Saya. Wah, pintar sekali anak-anak ibu. Tapi ibu punya satu lagi lagu. Kita nyanyi lagi ya. Ada yang mau? Oke, kita nyanyi lagi. Siapa yang sudah makan tunjuk tangan? Saya. Siapa yang sudah mandi tunjuk tangan? Saya. Siapa yang sudah makan? Siapa yang sudah mandi? Siapa yang sudah melakukan tunjuk tangan? Saya. Wah, hebat ya anak-anak ibu. Semuanya ceria, happy, dan gak ngantuk lagi. Oke, sebelum masuk ke materi, izinkan ibu absen kalian dulu semuanya, supaya ibu tahu anak ibu hadir semua tidak ya. Kita absen dulu ya. Alvino hadir, Siti hadir, Bagas hadir, Putri hadir, Rania hadir. Wah, anak-anak ibu hadir semua hari ini. Pintar sekali, tidak ada yang sakit dan tidak ada yang izin. Baik, karena tadi kita sudah nyanyi bersama, kita masuk ke materi yuk. Ada yang udah tahu belum materi hari ini tentang apa? Yap, betul Afian. Yap, materi kali ini adalah tema 4, kewajiban dan hakku, subtema 1, kewajiban dan hakku di rumah, kelas 3. Sudah tahu? Oke. Sebelum kita lanjut, Ibu ingin membacakan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran tema 4, subtema 1. Yang pertama, ada
Siswa mampu memahami hak dan kewajiban dalam keluarga sesuai perannya. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan pengertian hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga. Yang ketiga, siswa dapat mengidentifikasi kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga. Yang keempat, siswa dapat membandingkan pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga. Kita buka halaman 1. Perhatikan gambar berikut. Siti memiliki kewajiban menjaga kesehatan tubuhnya. Ia selalu makan makanan yang sehat dan bergizi. Siti berpakaian bersih dan rapi. Ia juga tinggal di rumah yang nyaman. Ayah dan ibu menyayangi Siti. Siti berhak atas itu semua. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan. Di dalam setiap kewajiban ada hak. Hak artinya sesuatu yang harus kita terima. Mari kita pelajari kewajiban dan hak di rumah. Oke, ayo membaca. Bacalah dengan suara senyap. Kasih sayang di rumah. Manusia tidak bisa hidup sendiri. Sebagai manusia, kita wajib saling mengasihi dan menyayangi. Menyayangi keluarga merupakan salah satu kewajiban kita. Di dalam setiap kewajiban selalu ada hak yang kita dapatkan. Kewajiban dan hak hendaknya dilaksanakan secara seimbang, akan tetapi masih ada orang yang tidak melaksanakan kewajibannya. Setiap orang harus melaksanakan kewajiban. Contoh anak-anak ibu di rumah, kalian sudah mendapatkan hak kalian, yaitu mendapatkan makanan dari orang tua, dipelihara orang tua dengan baik, dirawat dengan baik, disekolahkan. Itu yang kalian dapatkan, itu hak kalian. Tetapi sebagai anak, kalian juga punya kewajiban. Kewajibannya apa? Menyayangi keluarga, membantu orang tua, itu namanya kewajiban ya anak-anak. Kewajiban dan hak itu harus dilakukan secara seimbang. Sebagai seorang anak, kamu harus menyayangi orang tuamu, kamu juga harus berterima kasih kepada kedua orang tuamu, kamu harus mendoakan mereka setiap hari. Menyayangi orang tua, berterima kasih kepadanya, dan mendoakannya merupakan kewajiban setiap anak. Kamu harus bersyukur karena orang tuamu menyayangimu. Mereka juga selalu menjaga dan mendoakanmu. Jadi, setiap orang harus menjalankan kewajibannya. Laksanakanlah kewajibanmu, maka kamu akan menerima hakmu. Oke. Perhatikan teks kasih sayang di rumah. Garis bawahilah kalimat saran yang kamu temukan. Sebelum kita lanjut mencari tahu kalimat saran yang kita temukan di teks kasih sayang di rumah, ada yang udah tahu belum sih? Tadi kenapa ibu nyanyi lagu Siapa yang sayang ayah tunjuk tangan, siapa yang sudah makan tunjuk tangan? Ada yang tahu tidak? Belum? Baik, ibu kasih tahu ya, ibu beritahu ya. Karena kita sebagai seorang anak harus menyayangi orang tua. Kenapa harus menyayangi orang tua? Karena yang pertama, kita dapat makan dari siapa? Orang tua. Kita dapat bisa belajar di sekolah bareng teman-teman karena siapa? Orang tua. Kita bisa bermain bareng sama keluarga karena kita dari orang tua. Oke. Terus kenapa Bu? Kita harus makan, harus mandi. Makan dan mandi itu adalah kewajiban. Menyayangi orang tua adalah hak untuk orang tua dari anaknya. Makan dan mandi adalah kewajiban makhluk hidup untuk melakukan segala sesuatu dengan penuh tanggung jawab. Kalau kalian gak makan gak mandi,
nanti lapar, sakit, terus gak mandi, nanti badannya kotor, bau, ya kan? Pasti semuanya kalau mau sekolah pada mandi, betul? Oke. Nah, tadi Ibu habis menjelaskan kenapa Ibu tadi nyanyi lagu tersebut. Karena kita mau mencari tahu apa sih hak dan kewajiban anggota keluarga di rumah. Dan kita juga mencari tahu peran anggota keluarga di rumah. Ada yang mau tahu tidak? Oke, yuk kita bahas bareng-bareng. Sebuah keluarga itu memiliki anggota inti, yaitu ada ayah, ada ibu, dan anak. Nah, setiap anggota keluarga tersebut memiliki hak dan kewajiban sesuai dengan perannya masing-masing. Nah, kira-kira anak-anak ibu ada yang tahu tidak ya apa sih itu hak dan kewajiban? Iya, betul sekali. Hak adalah segala sesuatu yang harus kita dapatkan atau miliki sejak lahir dan bahkan saat masih dalam kandungan. Sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang wajib dilaksanakan seseorang dengan penuh tanggung jawab. Mudahnya, setiap orang yang menjalankan kewajiban akan mendapatkan haknya. Oke, hak dan kewajiban dalam keluarga dilaksanakan menurut perannya masing-masing. Nah, Ibu jelaskan satu persatu ya. Tadi sudah disebutkan bahwa anggota inti dalam sebuah keluarga itu ada ayah, ada ibu, dan anak. Nah, kira-kira peran ayah itu apa ya? Peran ibu apa ya? Lalu, peran anak dalam keluarga itu apa ya? Yuk, kita simak bareng-bareng yuk. Oke, kita mulai dari ayah. Ayah dalam keluarga memiliki peran sebagai kepala keluarga. Kewajiban dan tugas ayah ada 1. Mencari nafkah, 2. Melindungi keluarga, 3. Menjadi imam yang baik, 4. Menjadi panutan seluruh anggota keluarga, dan lain-lain. Sedangkan hak ayah dalam keluarga, yang pertama adalah dihormati anak-anaknya. Yang kedua, disayangi oleh anak-anaknya. Yang ketiga, ayah juga berhak dibantu oleh anak-anaknya jika ada kesulitan. Anggota inti selanjutnya adalah ibu. Dalam sebuah keluarga, ibu berperan sebagai pendamping kepala keluarga. Kewajiban dan tugas ibu yang pertama, mengurus semua keperluan keluarga. Yang kedua, menyiapkan makanan. Yang ketiga, mengatur rumah agar tetap bersih dan nyaman. Yang keempat, mematuhi perintah ayah selama itu baik. Yang terakhir, menjadi suri tauladan bagi anak-anaknya. Sedangkan hak ibu dalam keluarga, yang pertama, mendapatkan kasih sayang dari anak-anaknya, mendapatkan penghormatan dari anak-anaknya. Yang ketiga, mendapatkan rasa aman dari suami atau ayah. Dan yang terakhir, ibu juga berhak mendapatkan bantuan dari anak-anak jika ibu merasa kesulitan. Anggota inti yang terakhir yaitu anak. Anak dalam keluarga memiliki peran sebagai anggota keluarga. Kewajiban dan tugas anak yang pertama, belajar dengan giat. Yang kedua, membantu pekerjaan rumah tangga seperti menyapu, mengepel, mencuci piring, menyiram, dan merawat tanaman.
Yang ketiga, patuh terhadap nasihat orang tua. Yang keempat, menyayangi orang tua. Dan yang terakhir, anak membahagiakan orang tua. Nah, anak juga punya hak. Haknya disayangi orang tua, dicukupkan segala kebutuhannya jika orang tuanya mampu, mendapatkan pendidikan yang layak dari orang tua, memiliki kebebasan dalam belajar, bermain, dan beristirahat. Nah, udah tahu dong anak-anak ibu tentang peran-peran anggota keluarga, hak dan kewajiban anggota keluarga, tugasnya anggota keluarga. Udah pada paham apa yang tadi ibu jelasin? Nah, anak-anak ibu sekalian, sebelum kita lanjut, ibu punya video kewajiban anak di dalam rumah. Kita simak videonya ya. Hak dan kewajiban anak di rumah. Di sekolah, teman-teman mungkin sudah mendapatkan pelajaran tentang hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban itu ada banyak macamnya, tergantung kita berada di mana dan sebagai apa. Sebagai anak, kita punya hak dan kewajiban di rumah. Sementara sebagai pelajar, kita punya hak dan kewajiban di sekolah. Orang tua kita punya hak dan kewajiban di rumah dan di tempat kerjanya. Guru-guru juga punya hak dan kewajiban di sekolah. Nah, sekarang ini kita memang tidak bisa berangkat ke sekolah karena mengikuti imbauan pemerintah untuk melakukan karantina mandiri. Sudah beberapa minggu ini kita belajar di rumah dari materi yang dikirimkan guru. Namun begitu, kita tetap harus menerima hak dan melakukan kewajiban kita di rumah. Lalu, apa saja hak dan kewajiban kita di rumah ya? Cari tahu yuk! Ada beberapa hak yang harus kita dapatkan saat berada di rumah. 1. Mendapatkan makanan dan minuman. Makan dan minum adalah salah satu hak yang harus kita dapatkan saat berada di rumah. Makanan dan minuman merupakan salah satu kebutuhan utama untuk bertahan hidup. 2. Mendapatkan perlindungan dan keamanan. Hak lain yang harus kita terima di rumah adalah mendapatkan perlindungan dan keamanan. Kalau orang tua melarang kita pergi ke suatu tempat atau melarang kita melakukan sesuatu, kita harus menurutinya. Sebab itu merupakan bentuk perlindungan dari orang tua supaya kita tetap aman. 3. Mendapatkan kesejahteraan hidup. Kesejahteraan hidup ini bisa berupa banyak hal, seperti pakaian yang kita pakai ataupun uang jajan. Oh iya, berapapun uang jajan yang diberikan orang tua, kita harus menerimanya dengan ikhlas ya. 4. Mendapatkan bimbingan saat belajar. Kalau kita merasa bingung dengan tugas sekolah, jangan takut untuk menanyakannya kepada orang tua. Kita punya hak untuk menerima bimbingan saat kita belajar di rumah. Selain punya hak, kita juga punya kewajiban yang harus dilakukan saat berada di rumah. 1. Menjaga kebersihan rumah. Orang tua sudah memberikan makan, minum, dan hal-hal lainnya untuk kita. Mereka juga biasanya melakukan beberapa pekerjaan rumah. Nah, tugas kita sebagai anak adalah membantu menjaga kebersihan rumah supaya pekerjaan orang tua menjadi ringan. 2. Patuh terhadap nasihat orang tua. Kalau orang tua memberi nasihat, kita harus menurutinya ya. Bagaimanapun juga, nasihat yang diberikan orang tua pasti untuk kebaikan kita. 3. Menghormati, menghargai, dan menyayangi anggota keluarga. Kewajiban kita yang lain adalah menghormati, menghargai, dan menyayangi semua anggota keluarga kita. Tidak hanya kepada orang tua, kita juga harus melakukan itu kepada kakak, adik, kakek, nenek, sepupu, dan anggota keluarga lainnya. 4. Mengerjakan PR. Orang tua sudah membiayai sekolah kita dan memberikan fasilitas pendidikan. Maka itu kewajiban kita adalah bersekolah dengan benar dan mengerjakan PR yang diberikan guru. Nah, meski sekarang sekolah menerapkan sistem study from home atau belajar di rumah, kita tetap harus belajar dengan benar ya.
Kita harus mengerjakan materi-materi yang diberikan oleh guru seperti saat kita belajar di sekolah. Tentang hak dan kewajiban anggota inti keluarga yaitu ayah, ibu, dan anak. Paham? Alhamdulillah kalau paham. Baik, karena tadi kita sudah membahas seputar hak dan kewajiban, apa itu hak, apa itu kewajiban. Kita lanjut lagi yuk ke garis bawahilah kalimat saran yang kamu temukan. Perhatikan teks kasih sayang di rumah. Teks yang tadi kita baca bersama-sama. Di sini yang pertama ada, kamu harus menyayangi orang tuamu. Di sini itu kamu harus menyayangi orang tuamu. Itu kalimat saran. Yang kedua, kamu juga harus berterima kasih kepada kedua orang tuamu. Itu juga kalimat saran. Kamu harus mendoakan mereka setiap hari. Yang ketiga, itu juga saran. Bu, saran itu apa sih, Bu? Aku nggak tahu saran itu apa. Saran itu adalah sebuah solusi yang ditujukan kepada seseorang untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang terjadi. Selain saran, ada yang namanya kritik. Kritik itu apa sih, Bu? Kritik itu adalah sebuah pendapat yang dikeluarkan untuk mengomentari suatu masalah. Nah, di sini anak-anak ibu pasti udah paham dong. Tadi anak-anak ibu pasti udah paham dong tentang anggota keluarga, terus tentang memberi saran kepada teman, keluarga, kerabat. Ya, saran itu seperti yang tadi ibu bilang, kamu harus menyayangi, kamu harus berterima kasih, kamu harus mendoakan. Kita lanjut. Ya. Bacalah hak-hak yang didapat Siti pada tabel di bawah ini. Tuliskan saran yang seharusnya Siti lakukan. Di sini ada hak Siti, saran yang menunjukkan kewajiban. Yang pertama ada keadaan Siti mendapatkan kasih sayang dari ayah ibu. Saran dari kalian adalah sayangilah ayah ibumu. Yang kedua, Siti mendapatkan perawatan ayah ibu. Saran dari anak-anak ibu, saran dari kalian, berterima kasihlah kepada kedua orang tua yang telah merawatmu. Yang ketiga, hak Siti mendapat waktu bermain bersama ayah dan ibu. Sarannya, manfaatkanlah waktu untuk bermain bersama ayah dan ibu. Hak yang keempat, hak Siti dapat bercerita kepada ayah ibu. Sarannya, berceritalah dengan kata-kata yang sopan kepada kedua orang tuamu. Yang kelima, Siti mendapat perhatian ayah ibu saat belajar. Sarannya, belajarlah dengan tekun dan berusaha membanggakannya. Yang terakhir, Siti mendapat bantuan ayah saat kesulitan. Sarannya, mintalah bantuan kepada ayah dan ibu dengan tutur kata yang baik. Nah, jadi tadi kita sudah memberi saran kepada Siti supaya belajarnya lebih rajin, biar bisa ngebanggain orang tua, selalu berterima kasih kepada orang tua, selalu bertukar cerita dengan orang tua. Itulah gunanya orang tua dan anak. Itulah hak dan kewajiban, dan itulah hak kewajiban seorang anak dan ayah ibu. Oke. Nah, di sini
ada ayo mengamati. Tentu sangat senang mendapatkan perhatian dari orang tua. Kamu dapat menyampaikan rasa sayangmu dengan menyanyi. Tahukah kalian lagu Jika Ibuku Tua Nanti? Amati liriknya, cobalah nyanyikan sesuai kreasimu. Perhatikan gurumu bernyanyi. Ikuti pelan-pelan, ikuti perlahan-lahan dengan irama yang benar. Oke, di sini ada lagu Jika Ibuku Tua Nanti. Nah, jadi sebelum ibu menyanyikan lagu Jika Ibuku Tua Nanti, kita dengerin dulu yuk iramanya. Simak video berikut ya. Paham? Oke, ibu dulu ya. Jika ibuku tua nanti, beruban berambut putih, akan ku jaga ibuku agar senang selalu. Jika ayahku tua nanti, berjalan bertongkat kayu, akan ku tuntun selalu kemana ayah pergi. Bisa? Ayo kita nyanyi bareng-bareng lagi ya. Jika ibuku tua nanti, beruban berambut putih, akan ku jaga ibuku agar senang selalu. Jika ayahku tua nanti, berjalan bertongkat kayu, akan ku tuntun selalu kemana ayah pergi. Wah, hebat anak-anak ibu semuanya pandai bernyanyi. Karena kita dari kecil sudah dirawat mereka ya oleh ayah dan ibu kita. Nah, saat mereka nanti tua, gantian nih kita yang merawat mereka. Nah, tadi kita sudah ngebahas tentang hak dan kewajiban. Kita bahas saran untuk hak dan kewajiban. Terus kita bisa tadi nyanyi. Nah, oke, sampai sini paham anak-anak ibu? Ada yang mau ditanyakan? Ya, Putri. Kenapa? Bu, kenapa kita wajib menjalankan kewajiban kita? Apa aja sih Bu kewajiban kita? Tadi sudah Ibu sebutkan, kita wajib belajar, kita wajib membantu orang tua, kita wajib beribadah, kita wajib makan, kita wajib mandi. Itu namanya kewajiban sebagai seorang anak di dalam keluarga atau di dalam rumah. Ada lagi yang mau bertanya? Jika tidak ada,
Jika tidak ada, jika anak-anak ibu sudah mengerti, ibu lanjut ya. Baik, gimana belajarnya, seru kan? Paham kan semuanya anak-anak ibu? Kita belajar tentang apa? Hak dan kewajiban. Pintar. Sebelum evaluasi, ibu mau nanya sekali lagi. Siapa yang di sini tahu kewajiban anak di dalam rumah? Yap, Alfian. Rajin belajar dan selalu membantu ibu. Betul sekali. Yang lainnya? Iya, sama jawabannya, betul juga anak-anak ibu. Nah, anak-anak ibu udah hebat, pinter, cerdas semuanya. Siapa yang di sini masih semangat belajarnya? Ya, karena hari ini semuanya ibu lihat tampak bersemangat, tampak ceria, senang, bahagia. Oke, sudah. Karena kita sudah bahas semua hak dan kewajiban, sampai sini anak ibu sudah paham kan? Pintar. Oke, nah pelaksanaan hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara seimbang. Jadi, kita tidak boleh menuntut hak tetapi kewajiban-kewajiban kita tinggalkan. Nah, menjaga keseimbangan hak dan kewajiban itu merupakan pengalaman sila kelima Pancasila yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Siapa yang di sini apal sama Pancasila? Nggak apal? Apa nggak? Harus apal, nggak boleh nggak apal. Karena kita anak-anak Indonesia harus bisa menciptakan rasa sayang yang tinggi kepada negara Indonesia. Betul? Iya. Yuk kita membaca Pancasila bersama-sama yuk. Ikuti ibu ya. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sudah mengerti semuanya? Sudah hafal? Iya, pintar. Nanti dihafal di rumah, besok ibu tanyain lagi. Oke deh. Yuk kita bahas lagi yuk apa yang tadi sudah kita dapat. Oke. Ada yang tahu nggak? Sila kelima itu gambarnya, ada yang tahu nggak sila kelima itu lambangnya lambang apa? Lambang padi dan kapas. Oke. Nanti pelajari juga ya lambang-lambang Pancasila ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5. Kalian pelajari. Nanti minggu depan kita bahas bareng-bareng. Nah, kesimpulan untuk pembelajaran hari ini adalah setiap anggota keluarga memiliki peran yang berbeda-beda. Hak dan kewajiban setiap anggota keluarga harus dilaksanakan secara seimbang sesuai dengan perannya kita di keluarga kita. Oke, sudah selesai pembelajaran hari ini. Ibu cukupkan dulu pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi anak-anak ibu, bermanfaat bagi semua. Dan kita bisa sama-sama Sebelum belajar. ibu berpisah dengan kalian, Wabillahi kita taufiq nyanyi wal lagi hidayah. yuk lagu yang tadi di awal kita nyanyi bersama. Wassalamualaikum Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai ketemu
lagi. Satu, dua, tiga. Siapa yang sayang ayah tunjuk tangan? Saya. Siapa yang sayang ibu tunjuk tangan? Saya. Kalau kau sayang ayah, kalau kau sayang ibu, siapa yang sayang semuanya tunjuk tangan? Saya. Bisa? Ayo kita nyanyi lagi bareng-bareng lagi ya. Kalau kau sayang ayah tunjuk tangan. Saya. Kalau kau sayang ibu tunjuk tangan. Saya. Kalau kau sayang ayah, kalau kau sayang ibu, kalau kau sayang semuanya tunjuk tangan. Saya. Wah, pintar sekali anak-anak ibu. Tapi ibu punya satu lagi lagu. Kita nyanyi lagi ya. Ada yang mau? Oke, kita nyanyi lagi. Siapa yang sudah makan tunjuk tangan? Saya. Siapa yang sudah mandi tunjuk tangan? Saya. Siapa yang sudah makan? Siapa yang Terima kasih sudah menyimak dan mendengarkan video pembelajaran PKN di SD kelas 3. Semoga bisa bermanfaat dan berguna untuk anak-anak ibu ya. Dan di sini kita sama-sama belajar. Jangan bosan ya untuk pembelajaran selanjutnya bersama ibu. Sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, comment, and subscribe.